akhirnya kita bisa melakukan acara Hatasa ini walaupun dengan virtual. Coba dilihat dulu ada berapa. Udah ya, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dulu dicek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. Udah mulai? Udah. Tiba-tiba main deh. Apa? Ambil main. Lagi WA. Lihat udah mulai live-nya. متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetya Bayu Megantoro, bisa dipanggil Bayu. Sekolah asal إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل Assalamualaikum. انشزوا
والله بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hah? Ini lagi ikut tonton. Like nggak ada. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawatil Quran. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawatil Quran. Acara yang ketiga adalah pemberian materi. Acara yang keempat adalah penegasan oleh Kepala Sekolah SMP IT Ibadur Rahman Ciluas. Acara kelima adalah doa dan penutup. Baik, yang selanjutnya di akhir acara, nanti untuk peserta Matasa Virtual 2020 akan ada giveaway. Giveaway akan diberikan untuk komen tercepat, terkece, dan random comment. Ma kecilin, Mam. Aku ada yang ngirim tuh ke Mama tuh. Apa? Tuh apa tuh soal? Kok kemana soal kan? Iya, mana yang nanya? Aku lagi nonton. Tuh, saya penonton belum nanti kan? Disuruh dengan di mana? Dan di Google Form, dan link nanti akan disediakan di live chat. Yang kelima, peserta yang tidak mengikuti seluruh rangkaian Matasa harus mengikuti kegiatan Matasa di tahun akademik yang akan datang. Yang keenam, peserta Matasa akan diberikan e-sertifikat setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Matasa. Yang ketujuh, mohon untuk mengindahkan dan melaksanakan seluruh tata tertib yang ada. Di akhir acara,
Nanti untuk peserta Matasa Virtual 2020 akan ada giveaway. Giveaway akan diberikan untuk komen tercepat, terkece, dan random comment. Dan acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Jazz IT, dan Bingkai Kehidupan. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya.
Like terus. Bila kagak guys. Paket balik. Peserta Matasah dan siswa baru SMPIT Ibadur Rahman Ciruas oleh Kepala Sekolah SMPIT Ibadur Rahman Ciruas, Ibu Eka Fiora Sari STP. Apa? Apa? Lihat ya loading lemot kali. Mana ada dari tadi lihat ya. Lemot banget. Ya sumpah lemot. Sumpah lemot. Sumpah lemot, cocok. Selamat. Selamat. Nol. Ya begitulah lama. Nah begitulah kalau lag.
Islam Terpadu Ibadur Rahman. SMP Islam Terpadu Ibadur Rahman Ciruas merupakan sekolah Islamic Full Day School yang mengintegrasikan program pendidikan karakter berbasis Al-Quran dan pendidikan umum. Sekolah ini Ada pohon berdiri bambunya di situ, pada guys. tanggal 5 Juni 2013, berada di bawah naungan Yayasan Islam Ibadur Rahman dengan memiliki luas tanah sekitar 2000 meter persegi. Anjay. Sekolah kami juga menyediakan kantin sekolah untuk berbagai Pasok itu kebutuhan tutup, guys. siswa-siswi, mulai dari Sekarang makan saya siang buka. hingga belanja peralatan sekolah lainnya. Sekarang kita berada di lapangan serbaguna SMP IT Ibadur Rahman. Lapangan ini digunakan untuk berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler seperti eskul basket, futsal, pencaksilat, dan yang lain-lainnya. Dan tentunya lapangan ini menjadi tempat sentral beberapa kegiatan sekolah yang dilakukan oleh SMP IT Ibadur Rahman. Di masjid inilah siswa dilatih untuk terbiasa sholat berjamaah dan sholat rawatib, sekaligus zikir ba'da sholat, kultum, ajan, iqomah, dan penyelenggaraan sholat Jumat. Ruangan ini adalah ruangan kepala sekolah SMP IT Ibadur Rahman yang satu gedung dengan ruangan takhusus ikhwan serta takhusus putri. Sekarang kita menuju ruangan takhusus putri. Inilah ruangan takhusus putri. Dan selanjutnya kita akan segera menuju ke ruangan takhusus putra. Ini adalah ruangan takhusus putra yang dilengkapi dengan fasilitas yang nyaman. Ada kipas serta AC serta Al-Quran yang tersusun. Ini adalah kelas yang biasa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan di SMP IT Ibadur Rahman. Sekarang kita menuju tangga dan akan naik ke lantai 2 dan kita akan melihat ruangan lab komputer yang biasa digunakan oleh siswa untuk praktek komputer. Ya nggak bisa nyontek dong, guys. Tapi bong, siapa juga? Sekolahnya terlihat hampir terbelakang. Wah, keren sekali. Wah, inovatif sekali. Wah, itu ada penampakan, bos. Oh, ini ruangan para guru. Wah, udah tahu sih, udah pernah lihat ruangan guru mah. Oke, kita lanjut. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMP IT Ibadur Rahman ingin mengucapkan selamat datang di SMP IT Ibadur Rahman Ciluas, sekolah karakter berbasis Al-Quran agar solid, cerdas, dan berprestasi. Kue kaya apa enggak? Pada tahun pelajaran 2020-2021 ini, pada mata
dulu diajarin sama dia guys. Yang akan dilaksanakan secara online. Guru ucapkan selamat datang semuanya. Semoga Ananda semua berbahagia. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat Ananda dalam belajar. Mudah-mudahan Ananda semuanya tetap menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, berkompetensi dengan ilmu pengetahuan, dan berwawasan yang luas. Semangat belajar kepada anak-anak semuanya dan selamat mengenal SMP ITB Badur Rahman. Dan pada kesempatan ini, Bu Guru ingin memperkenalkan Dewan Guru SMP ITB Badur Rahman Ciruan. Dwi Saktiawan SPD, Oke, kita screenshot. Dwi Saktiawan SPD, Pak Dewi. Panggilannya apa tuh? Pak Dewi. Hani Radasari SKM, Bu Hani. Romia Rosika SPI, Bu Romia. Rahmatullah SPD, Dang Kurniawan SPD, Oke, aku mau lagi ngenalin orang disuruh gurunya dia nonton. Nur Hakim SPDI, Nur Hakim SPDI, Muhammad Cecep Alawi, Cecep. Yuni Asnadewi SHI, Bu Yuni. Yeni Supraptini SPD, Iya bener, Bu Yeni. Kepala sekolah di SDT. Robi Abdurrauf LC, Robi. Sarau. Ilyas Iskandar SPD, Pak Ilyas. Pak Iskandar atau panggil Pak Ilyas. Eni Suhaini SSLC, Bu Eni. Dr. Faria SPDI, Bu Nur. Muhammad Iqbal SHI, Nama aku Anjay. Pak Iqbal. Pak Iqbal, Pak. Muhammad Iqbal SHI, Pak Iqbal. Nama aku sendiri ya. Muhammad Ghazali MPD, Pak Ghazali. Ahyarudin, Pak Arya. Pak Yar. Eva Pratiwi SPD, Bu Eva lagi.
Siva Fauzia SPD. Ya elah. Siva Fauzia SPD. Nah, Syifa. Astri Lestari. Bu Astri. Berkasih Toatila SH. Toat. Pak. At. Pak. Panggilnya apa, Pak? Rahmadanti Musrifa MT. Pak Sako. Pak Sako. Irwan Sukma. Pak Irwan apa? Oh ini kan yang suka jemput ya. Anak-anak guru yang guru cintai, demikian perkenalan Bu Eka. Bapak Ibu Dewan Guru SMP IT Badar Rahman yang insya Allah nanti akan belajar online bersama dengan kalian secara daring, dan mudah-mudahan Anda tetap berbahagia dan senang hati walaupun belajar secara online. Semangat, Allahu Akbar. Ini ada foto di situ. Pas siapa lagi yang aku kenal nggak tahu. Mana ini? Oh ya udah nanti. Baik, yang selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu penegasan dari materi sebelumnya yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Ibu Eka Firmasari STT. Lama sekali guys, sumpah ini. Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali, mari kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Dan kita semua berdoa bersama semoga wabah corona ini segera pergi hendaknya. Salawat dan salam tak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan hambanya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Apa kabar anak-anak yang Bu Guru sayang, yang Bu Guru cintai? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat dalam masa ta'aruf siswa ini yang insya Allah akan dilaksanakan selama 3 hari ke depan, hari Senin, Selasa, dan Rabu. Anak-anak yang Bu Guru cintai, yang Bu Guru sayangi, pada saat ini matasannya berbeda dengan matasan sebelumnya yang biasanya bisa bertatap muka, tapi saat ini dilaksanakan secara online. Tapi Bu Guru harapkan Anda tetap semangat mengikutinya, dan dengan tema yaitu bagaimana dengan matasa ini itu pembentukan karakter bagi anak-anak agar mempunyai karakter dan nilai-nilai yang baik, sehingga diharapkan ketika Anda mempunyai karakter dan nilai-nilai yang baik, Anda akan jadi anak-anak yang berprestasi hendaknya baik di dunia. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, yang Bu Guru cintai, di SMP IT Badar Rahman
Pembentukan karakter itu merupakan hal yang sangat penting, karena dengan karakter yang baik itu anak-anak akan menjadi anak-anak yang mempunyai akhlak yang baik. Nah, ketika akhlak yang baik, maka insya Allah prestasi juga akan baik. Nah, bagaimana cara pembentukan karakter itu? Yaitu dengan melalui pembiasaan yang dilakukan di sekolah kita. Alhamdulillah, ada beberapa pembiasaan yang sudah dilakukan di sekolah. Yang pertama yaitu sholat duha. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita sholat duha terlebih dahulu. Artinya apa? Kita tidak ada apa-apanya tanpa ada campur tangannya Allah. Jadi kita memohon pertolongan kepada Allah dengan sholat kita. Karena sholat itu adalah salah satu cara mi'rajnya kita kepada Allah. Kalau Rasulullah ketika Isra Mi'raj dia langsung menemui dengan Allah, tapi kita bisa berkomunikasi dengan Allah melalui sholat duha kita. Dengan sholat itulah kita memohon pertolongan kepada Allah agar Allah mudahkan segala urusan kita. Kemudian setelah sholat duha juga disambung dengan al-ma'surat, yaitu doa-doa yang maksur. Nah, diharapkan ketika al-ma'surat ini anak-anak mengikutinya dengan baik, karena doa-doa yang luar biasa yang ada dalam al-ma'surat tersebut. Misalnya salah satu contohnya ada doa Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkanlah badanku. Allahumma afini fi basari, sehatkanlah penglihatanku. Allahumma afini fi sam'i, sehatkanlah pendengaranku. Nah, dipahami arti doa-doa tersebut. Nah, doa itu adalah perisainya orang-orang muslim. Kemudian setelah doa juga dilanjutkan dengan tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Nah, tilawatil Quran ini merupakan salah satu cara untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah akan semakin sayang dengan kita. Allah akan tuntun langkah-langkah kita. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian juga dalam hadis dikatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi yang membacanya. Anak-anak yang berguru sayang, berguru cintai, begitu banyak keutamaan dalam tilawatil Quran ini. Maka diharapkan setiap hari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Belum lagi pahala-pahala kebaikannya. Satu huruf Al-Quran itu dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Dan anak-anak juga pernah mendengar kali ya lagu Opik, obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Nah, ketika kita punya masalah, baca Al-Quran, maka insya Allah masalah-masalah yang kita hadapi itu akan diberi kemudahan menyelesaikan masalahnya oleh Allah. Insya Allah. Nah, itulah tujuannya kita dekat dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran tiap hari. Jadikan rumah-rumah kita rumah-rumah yang penuh dengan cahaya Al-Quran. Insya Allah menjadi rumah-rumah yang berkahi oleh Allah. Dan orang tua kalian pun juga akan bahagia dan senang ketika mendengar anak-anaknya melantunkan ayat-ayat Allah. Orang tua yang capek pulang kerja, ketika mendengar anak-anaknya membaca Al-Quran, itu capek menjadi hilang. Dan bahagia ketika melihat anak-anaknya membaca Al-Quran. Dan anak-anak yang rajin membaca Al-Quran, anak-anak yang rajin beribadah adalah menjadi investasi bagi orang tuanya. Anak-anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Setiap kita membaca Al-Quran, maka insya Allah pahalanya pun akan mengalir kepada kedua orang tua kalian. Anak-anak yang berguru sayangi, yang berguru cintai. Kemudian di samping itu juga ada yang namanya one day one thousand, yaitu kebiasaan berinfak. Islam itu bukan hanya soleh secara pribadi, tapi juga soleh sosial. Dengan berinfak setiap hari, maka kita dibiasakan menumbuhkan rasa empati kepada orang-orang yang tidak punya. Kita harus bersyukur, alhamdulillah, Ananda bisa masuk sekolah SMP Ibadah Rahmat. Tapi masih banyak saudara-saudara kita ataupun teman-teman kalian yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi misalnya. Nah, setiap hari dibiasakan kita berinfak, walaupun hanya sehari 1000, tapi dengan pembiasaan itu, insya Allah itu akan menjadi pembiasaan yang kita teruskan. Dan dalam surah Al-Quran juga dikatakan, perumpamaan harta yang diinfakkan di jalan Allah ibarat sebuah biji yang ditanam, menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai menghasilkan 100. Allah balas 700 kebaikan, bahkan dilebihkan oleh Allah. Dan kemudian juga setiap kita berinfak, setiap pagi kita berinfak, ada malaikat yang mendoakan kita, ya Allah mudahkanlah rezekinya. Seperti itu. Jadi itu keutamaan-keutamaan dengan berinfak. Jadi
di Islam itu bukan hanya soleh secara pribadi, tapi juga soleh secara sosial, memperhatikan keadaan lingkungan sekitar. Anak-anak yang Bu Guru banggakan, yang Bu Guru cinta. Demikianlah pembiasaan-pembiasaan yang baik yang dilakukan di sekolah SMP IT Badul Rahman, dan mudah-mudahan yang namanya karena kita sekolah Islam terpadu, pembiasaan baik itu bukan hanya ada di sekolah saja, tapi juga ketika kalian berada di rumah, ketika kalian berada di lingkungan. Misalnya ketika hari libur, kalau hari Sabtu dan hari Ahad, sholat duha, tilawatil Quran itu tetap dilakukan, karena terpadu itu artinya bukan hanya baik di rumah, tapi dimanapun, di lingkungan manapun kita berada dalam keadaan baik. Yang namanya karakter baik itu tetap. Anak yang solih, anak yang baik itu dia akan tetap baik di lingkungan manapun dia berada, maupun di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah. Anak-anak yang Bu Guru banggakan, yang Bu Guru cintai, untuk menumbuhkan karakter yang baik itu tentu butuh perjuangan, menjadah wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapat. Maka pembiasaan-pembiasaan itu tentu butuh pengorbanan, tentu butuh perjuangan. Ada kadang rasa malas, ada kadang rasa pengennya nonton TV ataupun apa, atau main HP seharian, tapi itu harus kita paksakan, karena kebiasaan baik itu memang awalnya dipaksakan, kemudian setelah dipaksakan lama-lama akan menjadi pembiasaan, dan ketika tidak kita lakukan itu menjadi hal yang ada kekurangan dalam diri kita. Jadi ketika kita tidak tilawatil Quran dalam satu hari misalnya, ada yang kurang, jadi sudah menjadi kebutuhan. Setelah kita melakukan pembiasaan-pembiasaan itu terus-menerus, akan lama-lama menjadi kebutuhan. Jadi ketika kita tidak melakukannya, ada hal yang kurang. Anak-anak yang Bu Guru banggakan, yang Bu Guru cintai, tentu saja dari Bu Guru, mudah-mudahan perjuangan pengorbanan kalian ini insya Allah akan berbuah manis. Selamat berjuang anak-anak yang Bu Guru cintai. Mudah-mudahan anak-anak menjadi anak-anak yang berkarakter, bernilai baik, sehingga menjadi anak-anak yang solid dan berprestasi baik di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman giveaway nanti akan diumumkan di IG @simbatcirwas. Jadi jangan lupa untuk follow IG Simbat Cirwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan anak-anak sekalian, marilah kita rendahkan hati dan pikiran kita untuk bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kerendahan hati dan pikiran, Allah kabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ya dani wa ya qawi al ardi wa ya karim, tahfazna man anzalna bil haqqi ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Manan ya Hanan ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Allah. Kemudian terjadi kesalahpahaman. Suster mengira bahwa Dario menyelamatkannya. Dia pun berterima kasih dan menaruh korban kepadanya. Dario pun mengiyakan pernyataan tersebut. Dia mempunyai sifat yang licik dan hanya ingin memanfaatkan suster saja. Beberapa tahun telah berlalu, anak suster tumbuh jadi seorang remaja yang bernama Jonathan. Lah kok nggak berputar? Ya Manan ya Hanan ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Kepada orang-orang yang tidak mempunyai, maka dilebihkan oleh Allah. Guru banggakan, yang guru cintai, untuk menumbuhkan karakter yang baik itu tentu butuh perjuangan.
jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapat. Maka pembiasaan-pembiasaan itu tentu butuh pengorbanan, tentu butuh perjuangan. Ada kadang rasa malas, ada kadang rasa pengennya nonton TV ataupun apa, atau main HP seharian. Tapi itu harus kita paksakan, karena kebiasaan baik itu memang awalnya dipaksakan, kemudian setelah dipaksakan lama-lama akan menjadi pembiasaan, dan ketika tidak kita lakukan itu menjadi hal yang ada kekurangan dalam diri kita. Jadi ketika kita tidak tilawah Quran dalam satu hari misalnya, ada yang kurang, jadi sudah menjadi kebutuhan. Setelah kita melakukan pembiasaan-pembiasaan itu terus-menerus, akan lama-lama menjadi kebutuhan. Jadi ketika kita tidak melakukannya, ada hal yang kurang. Anak-anak yang Bu Guru banggakan, yang Bu Guru cintai, tentu saja dari Bu Guru, mudah-mudahan perjuangan pengorbanan kalian ini insya Allah akan berbuah manis. Selamat berjuang anak-anak yang Bu Guru cintai. Mudah-mudahan anak-anak menjadi anak-anak yang berkarakter, bernilai baik, sehingga menjadi anak-anak yang solid dan Top 10 ancient infantry. 10, 9, 8, 7, 6. Oke guys, sampai segini dulu. Jangan lupa like, komen,